Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selanjutnya kita bahas LKPD kelas 7 lagi ya. Di halaman 17 soal latihan yang bagian G. Oke. Di sini dia masuk di halaman 17 sampai halaman 18, teman-teman ya. Untuk yang nomor 1 dulu. Ananta, ini saya bacakan soalnya ya. Ananta dan Budi membantu paman di tempat pembuatan batu bata. Batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian, sementara Budi sudah memindahkan 3/8 bagian. Untuk yang bagian A, pertanyaannya, lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai untuk memindahkan batu bata. Kemukakan alasan kalian dalam menentukan pilihan tersebut. Untuk yang bagian A ini kita disuruh melakukan estimasi ya. Jadi estimasi mana yang sisa batu batanya itu lebih sedikit. Nah, jadi mereka berdua sama-sama memindahkan batu bata itu dengan jumlah yang sama. Ananta itu sudah memindahkan, ini saya tulis Ananta dulu. Ananta sudah menyelesaikan 5/9 bagian. Kemudian Budi sudah menyelesaikan 3/8 bagian. Berarti kalau Ananta itu sudah 5/9 bagian, itu sisanya berapa teman-teman? Jadi bagian itu pokoknya 1 teman-teman ya. Jadi fullnya itu 1 bagian. Berarti kalau 5/9 bagian itu sudah diselesaikan, berarti sisanya adalah 4/9 bagian yang belum selesai. Oke, ini sisanya ya, sisanya. Sedangkan Budi 3/8 bagian yang sudah diselesaikan, berarti sisanya 5/8 bagian. Ini sisa yang belum diselesaikan. Dapatnya dari mana? Jadi gini teman-teman, 3 ditambah 5 itu kan 8. Jadi kalau 8/8 itu 1. Jadi 1 bagian, jadi utuh 1 bagian. Intinya 1 kali pekerjaan itu udah selesai semua. Oke teman-teman ya, paham ya? Kita lanjutkan. Tadi yang bagian A, estimasi siapa yang lebih mendekati selesai. Oke, berarti kita lihat 4/9 dengan 5/8 itu banyak mana, gitu ya. Jadi yang makin sedikit sisanya, maka dia akan lebih cepat selesai ya. Kita bandingkan 4/9 dengan 5/8. Samakan penyebutnya. Ini berarti bisa kita kalikan teman-teman ya. 9 kali 8 72. Untuk nyari KPK-nya 72 bagi 9 berarti 8 kali 4 32. 72 dibagi 8 itu 9. 9 kali 5 45. Jadi lebih besar 45 ya teman-teman ya. Jadi 5/8 itu lebih banyak. Maka yang lebih cepat selesai adalah Ananta karena dia lebih sedikit. Kemukakan alasan kalian. Jadi yang lebih mendekati selesai, begitu teman-teman ya, yang lebih mendekati selesai adalah Ananta. Oke, karena Ananta tersisa. Oke, kita tulis ini 4/9 bagian, dan Budi tersisa 3/8 bagian. 4/9 kurang dari 3/8. Oke, jadi jawabannya adalah Ananta. Alasannya kenapa? Karena Ananta tersisa 4/9 bagian dan Budi tersisa 3/8 bagian.
Dan 4/9 itu lebih sedikit dari 3/8. Oke, paham teman-teman ya? Jadi alasannya karena punya ananta lebih sedikit, maka dia lebih cepat selesai sisanya. Kita lanjut yang bagian B. Ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama. Kemudian bandingkan pembilangnya, manakah pecahannya bernilai lebih besar? Apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Oh ya, jadi untuk yang ini tadi yang bagian A teman-teman ya. Yang bagian B itu disuruh menyamakan penyebutnya. Tadi sudah kita samakan ya. Ini setelah kita samakan 72. Kemudian bandingkan pembilang manakah yang lebih besar. Yang lebih besar pembilangnya milik Budi ya, 45. Kemudian apakah hasilnya sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Jawabannya ya. Ya. Budi memiliki sisa bagian lebih banyak dari Ananta. Jadi jawabannya begini juga ya teman-teman ya. Kita samakan penyebutnya untuk yang bagian B. Untuk yang nomor 2 sekarang teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Pada telepon seluler terdapat ruang penyimpanan untuk menyimpan gambar, video, dokumen, aplikasi maupun sistem operasi yang digunakan. Gambar berikut menunjukkan ketelitian ruangan penyimpanan di telepon seluler Adi. Hijau itu sisa teman-teman ya, kemudian yang orange itu sistem, yang merah itu dokumen, yang sedikit orange kekuningan itu gambar, kemudian yang ungu itu aplikasi dan data, yang biru adalah lain-lainnya 9,5 GB. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A, digunakan untuk apa ruang penyimpanan terbesar? Perhatikan di gambar itu teman-teman ya. Jadi ada 9,5 GB. GB itu gigabyte teman-teman ya. Ada sistem, storage 9,5, 8,92, 1,45, 1,84, 10,74, 0,71. Berarti yang paling besar 10,74 teman-teman ya. Jadi yang A itu nomor 2. Paling besar digunakan untuk sistem. Paling besar digunakan untuk sistem, yaitu 10,74 GB. Kemudian yang B, urutkan ruang penyimpanan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang B disuruh mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, teman-teman. Berarti yang kecil yang pertama sisa ya. Jadi sisa ruangan yang paling kecil. Yang pertama itu sisa. Setelah sisa masuk ke gambar dulu ya, 1,45. Gambar, kemudian dokumen 1,84. Setelah itu baru masuk ke aplikasi dan data. Aplikasi dan data. Setelah aplikasi dan data, yaitu lainnya. Oke, setelah lainnya itu sistem yang paling besar menggunakan penyimpanan. Oke, yang B. Kemudian yang C. Untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, Adi perlu memasang aplikasi lain di telepon selulernya. Diketahui 1 GB, 1 GB sama dengan 1000 MB. Aplikasi X 200 MB, aplikasi Y 500 MB, aplikasi Z 750 MB. Aplikasi mana saja yang bisa terpasang di telepon seluler Adi? Oke. Perhatikan di situ 1 GB itu sama dengan 1000 MB.
B. Nah, yang kita perhatikan adalah sisanya teman-teman ya, sisanya itu hanya 0,71 GB teman-teman. Berarti kalau 0,71 GB itu berapa MB? Hanya 710 MB. Dapat dari mana? 0,71 kita kalikan dengan 1000 teman-teman. Oke, ini berarti cara ngalikannya gimana? 0,71 dikali 1000. Kalikan aja 0, 0, 0, 1. Ini ke sini 0, 0, 0, 7. Ini 0, 0, 0, 0. Baru kita jumlahin, 0 ini turun, 0, ini 0, ini 1, ini 7, ini 0 depan, nggak usah kita pakai, nggak apa-apa. Dua angka di belakang koma, 1, 2, berarti 1, 2. Ini hasilnya teman-teman, sisanya ya, 710. Jadi itu cara perkaliannya. Atau bisa juga di sini ada dua angka di belakang koma, maka dua angka di belakang koma, dua nolnya yang di belakang kita coret teman-teman. 1, 2, begitu bisa juga ya. Jadi sisanya 10, jadi 71 dikali 10, jadi 710. Itu bisa juga kalau sudah paham. Baik, lanjut. Sisanya 710 MB. Berarti yang bisa diinstal itu yang mana aja? Aplikasi X. Aplikasi X itu 200 MB. Ini sisa teman-teman ya. Kemudian aplikasi Y itu 500 MB. Aplikasi Z itu 750 MB. Kalau dengan sisa 710 berarti yang hanya bisa cuman aplikasi X dan aplikasi Y. Itu teman-teman ya. Jadi jawabannya, oke, kita jawab dulu. Jadi aplikasi yang bisa terpasang di seluler Adi adalah aplikasi X dan aplikasi Y. Itu teman-teman ya. Karena aplikasi X dan Y kalau dijumlahkan jadinya 700 MB, sedangkan sisanya 710, berarti masih sisa 10. Kalau yang Z itu nggak bisa masuk karena dia totalnya 750, itu Z aja. Gitu ya. Oke, baik, untuk soal latihan di halaman 17 dan 18 nomor 1 dan 2 cukup sampai sekian. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih, semangat belajar.